Rahasia menciptakan tumpukan kebiasaan yang sukses adalah memilih petunjuk yang tepat untuk memicu aksi. Dan petunjuk itu haruslah sangat spesifik dan bisa langsung dilakukan. Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. By James Clear. Kaidah pertama, bab kelima, cara terbaik untuk memulai kebiasaan baru. Bagian keempat. Secara keseluruhan, menumpuk kebiasaan memungkinkan Anda membentuk seperangkat aturan sederhana untuk memandu perilaku Anda di masa mendatang. Seolah-olah Anda selalu memiliki rencana untuk aksi yang akan dilakukan berikutnya. Begitu merasa nyaman dengan pendekatan ini, Anda dapat mengembangkan tumpukan kebiasaan yang umum untuk memandu Anda setiap kali situasinya tepat. Olahraga. Ketika melihat ada tangga, aku akan menggunakannya, bukan menggunakan lift. Keterampilan sosial. Ketika berjalan masuk ke ruangan pesta, aku akan memperkenalkan diri kepada orang yang belum kukenal. Keuangan. Ketika ingin membeli sesuatu seharga lebih dari $100, aku akan menunggu 24 jam sebelum membeli. Makan sehat. Ketika menyiapkan makanan untuk diri sendiri, aku akan selalu mendahulukan sayuran. Minimalisme. Ketika membeli barang baru, aku akan melepas salah satu yang sudah ada. Satu datang, satu keluar. Suasana hati. Ketika telepon berdering, aku akan menarik nafas dalam dan tersenyum sebelum menjawab. Pelupa. Ketika meninggalkan tempat umum, aku akan memeriksa meja dan kursi untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Tak peduli bagaimana Anda menggunakan strategi ini, rahasia menciptakan tumpukan kebiasaan yang sukses adalah memilih petunjuk yang tepat untuk memicu aksi. Tidak seperti niat implementasi yang secara spesifik menyatakan waktu dan lokasi untuk suatu perilaku, menumpuk kebiasaan secara tersirat memiliki waktu dan lokasi yang sudah menyatu. Kapan dan di mana Anda memilih menyisipkan kebiasaan ke dalam rutinitas sehari-hari dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Bila Anda sedang mencoba menambahkan meditasi ke rutinitas pagi, tapi pagi itu serba kacau dengan anak-anak yang terus berlarian di dalam rumah, berarti itu waktu dan tempat yang salah. Pikirkan kapan Anda akan paling mungkin sukses. Jangan memaksa melakukan kebiasaan baru ketika Anda cenderung sibuk dengan sesuatu yang lain. Petunjuk Anda juga harus memiliki frekuensi yang sama dengan kebiasaan yang Anda inginkan. Bila ingin melakukan kebiasaan setiap hari, tapi Anda menumpuknya di atas kebiasaan yang hanya terjadi pada hari Senin, itu bukan pilihan yang bagus. Satu cara untuk menemukan pemicu yang tepat bagi tumpukan kebiasaan adalah melalui curah pendapat atas daftar kebiasaan Anda saat ini. Anda bisa menggunakan kartu nilai kebiasaan dari bab sebelumnya sebagai titik awal. Sebagai ganti, Anda dapat menciptakan daftar dengan 2 kolom. Dalam kolom pertama, tuliskan kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan tiap hari tanpa pernah lalai. Sebagai contoh, bangun tidur, mandi, menggosok gigi, berpakaian, membuat secangkir kopi, sarapan, mengantar anak ke sekolah, mulai bekerja, makan siang, pulang kerja, berganti pakaian, makan malam, memadamkan lampu, berangkat tidur. Daftar Anda bisa jadi jauh lebih panjang, tapi Anda tentu sudah paham. Dalam kolom kedua, tuliskan semua hal yang pasti terjadi pada diri Anda. Misalnya, matahari terbit, Anda menerima pesan singkat, lagu yang Anda dengarkan, matahari terbenam. Bersenjatakan 2 daftar ini, Anda bisa mulai mencari tempat terbaik untuk menyisipkan kebiasaan baru dalam gaya hidup Anda. Menumpuk kebiasaan paling berhasil ketika petunjuknya sangat spesifik dan bisa langsung dilakukan. Banyak orang memilih petunjuk yang terlalu samar. Saya sendiri pernah melakukan kesalahan ini. Ketika saya ingin memulai kebiasaan push up, tumpukan kebiasaan saya adalah ketika istirahat makan siang, aku akan melakukan push up 10 kali. Sepintas lalu ini terkesan wajar. Namun sejenak kemudian saya sadar bahwa pemicu ini tidak jelas. Apakah push up akan saya lakukan sebelum makan siang atau sesudah makan siang? Di mana saya akan melakukannya?
Setelah beberapa hari yang tidak konsisten, saya mengubah tumpukan kebiasaan saya menjadi setelah menutup laptop untuk makan siang, aku akan push up 10 kali di samping meja kerja. Ketidaktegasan hilang. Kebiasaan seperti membaca lebih banyak atau makan lebih baik adalah alasan yang bagus. Tapi sasaran-sasaran ini tidak menyediakan instruksi tentang bagaimana dan kapan dilakukan. Harus spesifik dan jelas. Setelah menutup pintu, setelah menggosok gigi, setelah duduk di meja. Spesifik itu penting. Makin erat kaitan kebiasaan baru Anda dengan petunjuk yang spesifik, makin besar peluang Anda akan mengingatnya ketika tiba saatnya beraksi. Kaidah pertama, perubahan perilaku adalah menjadikannya terlihat. Strategi seperti niat implementasi dan menumpuk kebiasaan termasuk cara paling praktis untuk menciptakan petunjuk-petunjuk nyata untuk kebiasaan dan merancang rencana yang jelas tentang kapan dan di mana aksi akan dilakukan. Demikian Atomic Habits bab kelima bagian yang keempat. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.